Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Naswa Bahiratunisa dengan NIM 2025112007 dan rekan Saya Cita Putri Puspitasari dengan NIM 2025112014. Saya Raffi Budimansyah dengan NIM 2025112047. Hari ini kami akan membawakan kalian dalam pembahasan peran ilmu pengetahuan dalam penumbuhan nilai moral masyarakat dalam Islam. Sebuah topik yang sangat relevan untuk membentuk pribadi muslim yang tidak hanya pintar tetapi juga beradab. Mari kita mulai. Mari kita lihat mengapa topik ini begitu mendesak. Dalam Islam, kedudukan ilmu sangat tinggi. Buktinya, wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra, yang artinya bacalah atau belajarlah. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah fondasi utama keimanan dan akhlak. Namun, di era modern, kita menyaksikan disonansi yang mengkhawatirkan. Kemajuan ilmu dan teknologi seringkali tidak diimbangi dengan nilai moral dan nilai spiritual. Banyak yang berilmu, tetapi ilmu itu justru digunakan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Korupsi, hoax, dan penipuan digital adalah contoh nyata dari ilmu yang kehilangan arah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali memahami makna ilmu yang sejati, yaitu ilmu yang menumbuhkan nilai moral, memperkuat iman, memberi manfaat bagi masyarakat. Apa sebenarnya hakikat ilmu dalam pandangan Islam? Ilmu bukan sekedar tumpukan informasi atau gelar akademik. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita. Al-Quran menegaskan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu, seseorang dapat mengenal Tuhannya, memahami kebesarannya, dan memahami tujuan hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Aqwalis Shihab, ilmu sejati harus disertai iman dan tanggung jawab moral. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tinggi pula rasa takut dan pengawasannya kepada Allah. Seseorang ilmuwan Muslim tidak cukup hanya cerdas secara akademik, tapi harus bijak dan beretika dalam mengamalkan setiap pengetahuannya. Kedudukan ilmu sangat mulia, bahkan disetarakan dengan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan hanya urusan duniawi, tetapi merupakan bagian dari amal soleh yang mengantarkan kita ke akhirat. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa ilmu akan membawa kebaikan jika digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kesombongan atau merusak. Intinya, ilmu apapun yang kita pelajari, apakah itu ilmu agama, sains, atau teknologi, seharusnya membawa kita semakin dekat dengan Allah dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Inilah esensi ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimana ilmu dan moral saling berinteraksi? Keduanya adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Ilmu menuntut kita untuk mengenal kebenaran, sedangkan moral mengarahkan bagaimana kebenaran itu dijalankan. Tanpa moral, ilmu bisa menjadi bencana dan disalahgunakan. Tanpa ilmu, moral mudah goyah karena tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Ambil contoh, teknologi. Ia akan membawa kebaikan jika digunakan untuk dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ia bisa merusak bila dipakai untuk menyebar hoax, ujaran kebencian, atau penipuan. Keseimbangan antara akal dan hati inilah yang menjadi dasar penting bagi kehidupan seorang muslim yang beradab. Tujuan tertinggi dari menuntut ilmu dalam Islam adalah membentuk akhlak mulia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Ini adalah misi utama kenabian, dan ilmu adalah salah satu sarana utama untuk mencapai misi itu. Ilmu yang benar dan murni akan menjadikan seseorang rendah hati, jujur, dan sabar. Kita bisa melihat teladan dari para ulama terdahulu yang mengabadikan ilmunya bukan untuk kekayaan, melainkan demi kemaslahatan dan pencerahan umat. Akhlak yang mulia adalah bukti nyata dari ilmu yang berlandaskan iman. Secara kolektif, ilmu berperan besar dalam membentuk masyarakat yang beradab. Dengan ilmu, masyarakat didorong untuk berpikir kritis, menjunjung tinggi keadilan, dan saling menghargai. Masyarakat yang berilmu tidak mudah diadu domba atau terjerumus dalam kebodohan. Pendidikan Islam dalam konteks ini berfungsi menumbuhkan karakter dan moral sosial. Tujuannya agar ilmu yang dimiliki individu-individu dapat membawa manfaat bagi kehidupan bersama dan menciptakan peradaban yang madani. Lalu bagaimana pendidikan Islam mencapai tujuan mulia ini? Pendidikan Islam menanamkan nilai moral melalui 3 pilar utama yang harus berjalan serentak. Di antaranya yaitu 1. Taklim, pemberian ilmu, artinya transfer pengetahuan dan informasi. 2. Tarbiyah, pembinaan karakter, yaitu proses mendidik dan memelihara jiwa. 3. Ta'dib, pembentukan adab, yaitu pembentukan etika, sopan santun, dan perilaku mulia. Ketiga pilar ini membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab. Dengan model pendidikan seperti ini, ilmu menjadi sarana membangun pribadi yang berilmu sekaligus beriman. Kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan zaman. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang deras memberikan dampak besar pada moral generasi muda. Kita sering menemukan kasus orang cerdas yang kurang memiliki etika dan empati sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu lebih kuat dalam menanamkan nilai-nilai fundamental, kejujuran, tanggung jawab, dan spiritualitas. Ilmu yang berlandaskan iman akan menjadikan kompas yang menuntun manusia menghadapi tantangan zaman dengan bijak, tidak hanya menjadikan korban dari kemajuan yang tidak terkontrol. Terakhir, bagaimana kita menerapkan ilmu yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari? Ilmu yang bermoral harus terwujud dalam tindakan. Yang pertama, sebagai mahasiswa, menjadikan ilmu sebagai sarana ibadah dan pembentukan akhlak seperti belajar dengan jujur. Yang kedua, bagi kampus atau akademik, mengintegrasi nilai moral Islam dalam kurikulum, menjadikan dosen teladan akhlak. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, menanamkan budaya belajar bermoral, memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan, serta menjadi teladan etika dan tanggung jawab sosial. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa ilmu dan Islam bukan sekedar sarana mencari pengetahuan, tetapi juga alat pembentukan akhlak dan peradaban. Ilmu dan moral harus berjalan seimbang ibarat 2 sayap burung, agar dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, beradab, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, sehingga ilmu yang kita pelajari benar-benar menjadi cahaya kehidupan, bukan menjadi sumber kesombongan atau kehancuran. Marilah kita menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat, menambah pemahaman, dan menguatkan keimanan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun.
Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Ilmu diamalkan setiap hari agar hidup berkah dunia akhiratnya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.